Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saudara, renungan hari ini berjudul Jangan Ikuti Kata Hatimu. Agak aneh, bukan? Tapi itulah yang memang yang sering kali kita lakukan. Kita mengikuti kata hati kita. Satu cerita dari putri-putri Disney, ya Disney Princess, itu pernah mengeluarkan satu buku tahun 2020, judulnya Follow Your Heart. Dan kalau kita deskripsikan dari cerita-cerita tentang putri-putri Disney itu adalah nasihatnya selalu ikutilah kata hatimu. Mau bicara misalnya tentang Belle, ya di film The Beauty and the Beast misalnya. Dia mencoba untuk melarikan diri atau pergi dari desanya yang sepi untuk mendapatkan kehidupan yang lain. Atau cerita Ariel dari The Mermaid misalnya, yang ingin bebas dari kehidupan putri duyung. Nah, setiap putri itu mengejar hatinya, mengejar kata hatinya maksud saya, dan memutuskan ikatan yang mungkin dipaksakan oleh orang tuanya, oleh keluarganya, oleh masyarakat. Nah, dalam film The Frozen, itu Disney memperkenalkan sebuah paradoks justru. Karena motivasi itu ternyata mendatangkan konsekuensi. Nah, dalam film Frozen, Elsa itu menyadari bahwa pilihan untuk mengikuti kata hatinya itu ternyata justru menjadikannya terpisah dari apa yang dicintainya. Lagu yang sangat terkenal waktu itu ya, Let It Go. Bahwa ternyata istana esnya itu berubah menjadi satu penjara isolasi yang memisahkan dia dengan orang-orang yang dicintainya dan juga yang mencintainya. Dengan mendapatkan kebahagiaannya sendiri, ternyata justru ia terpisah dari cinta sejatinya. Dan hal ini ternyata sejalan dengan harga yang harus dibayar dari mengikuti kata hati atau mencari kebahagiaan selain dari Tuhan. Saudara, membiarkan hidup kita dikuasai oleh hati kita itu ternyata hanya menyebabkan keterpisahan kita yang mendalam dari cintanya Tuhan kepada kita. Mengikuti hati memang terdengar nasihat yang baik. Apalagi ini berbicara seolah-olah bahwa hati itu baik, sehingga kita perlu mengikutinya. Memang bagi dunia, saudara, menolak untuk mengikuti kata hati, ini terlihat bodoh. Dan mengikuti kata hati itu banyak dipuji orang. Ikuti kata hatimu, maka engkau akan mendapatkan sesuatu yang membahagiakanmu. Namun Alkitab mengajarkan bahwa hati sebenarnya adalah tempat emosi dan keinginan itu bermula. Tapi yang menjadi masalah kemudian hati kita itu ternyata tidak sehat. Hati kita itu ternyata sakit dan sakitnya sangat parah. Bahkan hati kita kalau bahasa medis sekarang membutuhkan transplantasi hati. Yeskiel 36 ayat 26 mencatatnya demikian. Suara hati kita itu sebetulnya tidaklah baik. Atau kita bisa bilang jahat. Bahkan hati kita itu adalah sumber dari segala bentuk kejahatan. Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Kondisi hati yang sebenarnya adalah bahwa hati itu begitu licik. Hati itu tidak dapat diandalkan. Hati kita itu adalah organ rohani yang telah dikuasai oleh dosa. Yeremia pasal 17 ayat 9. Yesus memperingatkan bahwa di mana harta kita berada, di situ juga hati kita berada. Dan karena hati kita mencari pemenuhan diri, kesenangan sendiri, maka mengikuti kata hati itu akan membawa jiwa kita kepada keterasingan dari Tuhan. Matius 16 ayat 26. Nah, pada perjamuan terakhir, saudaraku, para murid seolah membeku ketakutan setelah guru mereka, Yesus, berbicara tentang kematiannya yang sudah dekat.
Namun ketika menoleh kepada mereka, ia menguatkan mereka dengan mengatakan bahwa keberanian dapat ditemukan bukan dengan mengikuti kata hati, tetapi dengan mempercayakan hati mereka untuk dipimpin olehnya. Yohanes 14 ayat 1 berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Kita tidak boleh dikuasai oleh hati kita. Dan hari ini justru hati kita membutuhkan Tuhan di dalam diri Yesus. Karena itu, ikutilah kata Yesus yang ada di dalam hatimu. Jangan ikuti kata hatimu. Amin.